Assalamualaikum anak-anak. Hai 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 hai. Kembali lagi dengan Miss Yoke. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 3G, perkembangan teknologi untuk subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 1, 2, dan 3 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Before we start, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Ya, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup kita makin berarti. Ada di halaman 64 ya, ayo mengamati. Nina mempunyai keluarga yang tinggalnya berjauhan. Meskipun berjauhan, komunikasi antar keluarga tetap terjaga. Berkomunikasi adalah berinteraksi dengan orang lain. Dahulu, komunikasi hanya dapat dilakukan dengan orang yang berdekatan. Kini, teknologi komunikasi semakin berkembang. Komunikasi dapat dilakukan tidak terbatas jarak dan waktu. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana cara keluarga Nina berkomunikasi dengan kerabatnya yang berjauhan? Ya, Nina berkomunikasi ini yang pertama itu dengan menggunakan telepon, menggunakan surat, menggunakan email dan handphone untuk video call ya. Halaman 65. Nenek Nina tinggal di desa. Nenek seringkali mengirim surat kepada Nina. Surat adalah salah satu cara untuk berkomunikasi secara tertulis. Sejak dahulu, surat menyurat mengalami perkembangan hingga sekarang. Bacalah teks di bawah ini untuk mengetahui perkembangan komunikasi. Ya, teks yang berjudul Perkembangan Komunikasi Tulisan. Komunikasi secara tertulis dilakukan sejak tulisan ditemukan. Dahulu, manusia menggunakan berbagai jenis lembaran untuk menulis. Ada lembaran dari tanaman papirus, daun lontar, dan perkamen dari kulit hewan seperti kambing, domba, dan sapi. Selain itu, alat tulis juga diciptakan. Mula-mula, alat tulis dibuat dari batang alang-alang dan bulu angsa yang dicelupkan ke dalam tinta. Lama-kelamaan, kertas dibuat dari serat kayu yang digiling halus. Serat tersebut dibuat menjadi bubur kertas dan dikeringkan. Alat tulis pensil dan pulpen untuk menulis juga ditemukan. Di Indonesia, surat menyurat sudah dilakukan sejak zaman kerajaan. Saat itu, kegiatan surat menyurat biasanya dilakukan oleh pejabat kerajaan. Alat yang digunakan antara lain prasasti batu, kulit kayu, atau daun lontar. Pada masa penjajahan, surat menyurat berkembang dengan didirikannya kantor pos pertama. Pada masa itu, pengiriman surat pos masih dilakukan dengan cara tradisional. Untuk pengiriman di daratan, petugas pos berjalan kaki dari kampung ke kampung atau menggunakan alat transportasi kereta kuda.
Pengiriman surat antar pulau atau antar negara dilakukan dengan menggunakan kapal layar. Jalan darat mulai dibangun sehingga pengiriman pos dapat lebih cepat. Pengiriman pos semakin berkembang seiring dengan perkembangan alat transportasi. Petugas pos selanjutnya menggunakan sepeda. Setelah itu, pengiriman pos dilakukan menggunakan kereta dan tram. Selanjutnya, kendaraan roda 4 dan pesawat mulai digunakan. Surat dapat sampai tujuan lebih cepat. Sistem pengiriman pos semakin berkembang dengan digunakannya perangko sebagai bukti pembayaran. Saat itu juga mulai digunakan kartu pos. Kini, selain menggunakan kertas, surat juga dapat menggunakan media elektronik. Surat elektronik atau surel ditulis menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan internet. Pengirim dan penerima surat harus memiliki alamat surel atau email. Surel bisa langsung sampai penerima sesaat setelah dikirimkan. Komunikasi secara tertulis pun kini lebih mudah dilakukan. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Selanjutnya kita di halaman 70, bahasa isyarat merupakan salah satu cara berkomunikasi. Bahasa isyarat termasuk salah satu cara berkomunikasi secara tradisional. Selain bahasa isyarat, sejak dahulu manusia sudah mengenal berbagai jenis alat untuk digunakan berkomunikasi. Alat apa saja yang dilakukan orang pada zaman dahulu untuk berkomunikasi? Bagaimana perkembangan alat komunikasi hingga sekarang? Adakah manfaatnya bagi manusia? Kita baca yuk teks di bawah ini untuk menambah ilmu pengetahuan kamu. Judul teksnya, Perkembangan Alat Komunikasi Suara. Sebelum mengenal alat komunikasi modern, manusia berkomunikasi jarak jauh dengan cara tradisional. Dahulu, masyarakat berkomunikasi dengan alat yang menghasilkan bunyi, seperti kentongan. Kentongan terbuat dari kayu berbentuk tabung. Kentongan digunakan untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Kentongan dipukul dengan irama yang berbeda-beda untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang berbeda. Pada tahun 1876, ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Dengan menggunakan telepon, manusia dapat berbicara dengan orang yang jaraknya jauh tanpa harus bertemu langsung. Kebutuhan akan komunikasi pun semakin meningkat. Telepon kabel dianggap tidak praktis lagi karena tidak dapat dibawa kemana-mana. Manusia kemudian mengembangkan telepon genggam. Telepon genggam pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Telepon genggam pertama memiliki berat 2 kg, tidak ringan dan tipis seperti yang kita miliki sekarang ini. Dari waktu ke waktu, telepon genggam pun
Semakin canggih. Telepon masa kini tidak hanya bisa menelepon dan mengirimkan pesan singkat, tetapi juga dilengkapi dengan internet. Dengan telepon genggam, kita dapat mencari informasi, mengambil dan mengirim gambar, serta banyak lagi. Nah, ini ada gambar perkembangan teknologi telepon genggam dari waktu ke waktu ya. Ada di halaman 71. Oke, next di pembelajaran 3. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kini, komunikasi pun dapat dilakukan tidak terbatas jarak. Kita dapat berkomunikasi jarak jauh dengan berbagai alat komunikasi. Bagaimana perkembangan komunikasi jarak jauh sejak dahulu? Bacalah teks di bawah ini untuk menambah ilmu pengetahuan kamu ya. Judul teksnya yaitu komunikasi jarak jauh. Sejak dahulu, manusia saling berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan isyarat atau mengirimkan kurir. Kurir itu adalah orang yang bertugas membawa dan menyampaikan pesan. Isyarat yang digunakan berupa asap atau suara cangkang kerang yang ditiup. Ada pula yang menggunakan burung merpati untuk mengirimkan pesan. Setelah listrik ditemukan, pesan dikirimkan melalui telegraf. Setiap huruf dilambangkan dengan sinyal listrik dan dikirimkan dalam bentuk titik dan garis yang harus diartikan. Pesan yang dikirimkan tersebut disebut telegram. Selanjutnya, telepon ditemukan. Mula-mula penelepon akan tersambung dengan operator yang akan menghubungkan dengan orang yang dituju. Bentuk telepon semakin berkembang, jangkauan telepon juga semakin luas berkat kabel telepon dan satelit. Kita juga dapat mengirimkan gambar dan teks menggunakan mesin faksimili. Mesin faksimili menggunakan kabel dan jaringan telepon. Mesin faksimili mengirimkan pesan berupa salinan lembaran dokumen yang berisi gambar atau tulisan. Perkembangan teknologi komunikasi semakin maju dengan ditemukannya internet. Melalui internet, kita dapat berkomunikasi dari mana saja, kapan saja. Dengan internet, kita dapat melihat orang yang kita hubungi melalui panggilan video. Dengan adanya internet, pengiriman informasi menjadi sangat mudah. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau yang biasa kita sebut ponsel. Ponsel itu merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Ya, alat komunikasi tradisional tadi ada daun lontar, prasasti, gong, dan lonceng. Untuk alat komunikasi modern ada telegraf, pesawat telepon, dan ponsel ya. Lengkapi kalimat berikut. Untuk jawabannya ada di bawah ini ya, ada 5 kata. Yang nomor 1, alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Kira-kira apa nih jawabannya? Ya, tradisional. Nomor 2, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Apa nih kira-kira jawabannya? Ya, kentungan. Nomor 3, lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama.
Ya, betul, gong. Nomor 4, telepon kini berkembang menjadi, benar sekali, ponsel. Dan yang terakhir, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern dong pastinya ya. Untuk tugas kalian kali ini yaitu membuat telepon kaleng. Silahkan amati langkah-langkah membuat telepon kaleng berikut. Yang pertama, alat dan bahan yang disediakan yaitu ada palu, ada tali atau benang kasur, kaleng bekas susu kental manis, dan paku ya. Mintalah bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. Lalu kalengnya itu kan biasanya ada 2 tutup ya, dibuka satu tutupnya, lalu yang satu dibiarkan tutupnya. Anak-anak, nah yang tertutup itu dilubangi tengahnya ya, supaya nanti bisa dimasukin benang. Nah ketika kalian melakukan ini, kalian harus dengan bantuan orang dewasa. Selanjutnya masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul di ujung tali biar tidak lepas ya talinya. Dan yang terakhir, telepon kaleng siap untuk digunakan. Anak-anak ini bisa rentangkan telepon kaleng lalu saling bicara. Nanti jarak jauh pun anak-anak bisa saling mendengarkan suara teman kalian dari telepon kaleng tersebut ya. Selamat mencoba. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya Miss Yoke. Sampai jumpa lagi di video Miss Yoke selanjutnya ya. Akhir kata, jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Dan Miss Yoke pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.